Bradley berkolabres, PSG nyaman di puncak. Comeback, Dortmund habisi Bochum. AC Milan melesat ke posisi 2 klasemen Serie A. Theo Hernandez sampai rekor Paolo Maldini. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Indonesia versus Timor Leste pada laga grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 bermain di Stadion Madia. Di menit ke-14, Jens Reven akhirnya mencetak gol yang membawa tim asuhan Indra Safri unggul 1-0. 2 menit berselang, keunggulan Indonesia bertambah. Kali ini Rizky Afrizal yang memperbesar keunggulan Indonesia. Sementara Timor Leste cuma mengandalkan serangan balik. Di menit ke-66, Luis Figo Ribeiro mencetak gol lewat skema itu. Akhirnya gol ketiga Indonesia datang juga di menit ke-78. Muhammad Ragil bisa merobek gawang Timor Leste. Hasil ini membuat Indonesia mengoleksi 6 poin dari 2 laga grup F dan berada di posisi pertama. Al Nassr versus Al Wehda pada pertandingan Liga Arab Saudi di Al Awal Park. Meskipun demikian, Al Nassr kesulitan membongkar pertahanan Al Wehda sampai kebuntuan pecah 4 menit selang turun minum. Angelo Gabriel mencetak gol pertamanya untuk Al Nassr. Al Nassr akhirnya bisa mencetak gol kedua pada menit ke-56 setelah dihadiahi penalti menyusul pelanggaran kepada pemain Al Nassr. Ronaldo dengan dingin mengirimkan bola ke sisi kanan kiper Al Wehda. Al Nassr naik ke posisi 2 klasemen Liga Super Arab Saudi dengan 11 poin dari 5 laga. Al Ittihad versus Al Khaled pada laga lanjutan Saudi Pro League di King Abdullah Sports City, Jeddah. Ini diawali dengan kejutan dari Al Khaled yang mencetak gol cepat melalui Kenan Narai pada menit ke-5. Namun, Al Ittihad bangkit di babak kedua setelah Karim Benzema menyamakan kedudukan pada menit ke-49. Tidak lama kemudian, Al Ittihad kembali unggul setelah Awar kembali mencetak gol pada menit ke-53. Dominasi Al Ittihad terus berlanjut. Steven Bergwijn yang berhasil memperbesar keunggulan menjadi 3-1 pada menit ke-68. Puncak dari kemenangan Al Ittihad terjadi pada menit tambahan waktu ketika Hasan Al-Hamdi mengubah skor menjadi 4-1. Dengan kemenangan ini, Al Ittihad semakin memperkokoh posisi mereka di papan atas klasemen. Dalam laga seru Saudi Pro League Al-Qadsiah versus Al-Ahli di Stadion Prince Saud bin Jawali, Khobar, gol sematawayang Al-Qadsiah dicetak oleh Pierre-Emerick Aubameyang melalui tendangan penalti pada menit ke-43 yang menjadi momen krusial di laga ini. Al-Ahli berusaha keras untuk menyamakan kedudukan, namun pertahanan Al-Qadsiah tetap solid hingga akhir pertandingan. Keunggulan Al-Qadsiah mempertahankan hingga peluit akhir berbunyi. Dengan hasil ini, Al-Qadsiah naik ke posisi 4 klasemen, sementara Al-Ahli turun ke posisi 7. Dortmund versus Bochum berlangsung di Signal Iduna Park. Bochum malah mampu memimpin 1-0 lebih dulu di menit ke-16. Matus Pero mencetak gol usai menuntaskan asis Philipp Hofmann. Bochum lalu memimpin 2-0 di menit ke-21. Bola tembakan kaki kanan Danny de Witt sukses menembus gawang Dortmund. Dortmund berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di menit ke-44. Serhou Guirassy mencetak gol lewat sundulan. Dortmund mendapatkan hadiah penalti di babak kedua. Emre Can sebagai eksekutor membuat skor menjadi 2-0 di menit ke-62. Situasi berbalik, Borussia Dortmund berhasil memimpin 3-2 melalui gol yang dicetak oleh Serhou Guirassy di menit ke-75. Dortmund lantas memperbesar skor menjadi 4-2 di menit ke-42. Felix Enmeka mencatatkan namanya di papan skor. Kemenangan ini menempatkan Dortmund di posisi kedua klasemen Bundesliga dengan 10 poin. Paris Saint-Germain versus Stade Rennais dalam pertandingan Ligue 1 di Parc des Princes, Paris. PSG membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui gol pertama dari Bradley Barcola. Tim tuan rumah terus mengontrol laga dan menggadaikan keunggulan pada menit ke-58 melalui gol Lee Kang-in. Barcola kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-68, kali ini berkat umpan dari Achraf Hakimi yang membuat PSG unggul 3-0. Rennes memperkecil ketertinggalan melalui penalti yang dieksekusi oleh Arnaud Kalimundo pada menit ke-75. Dengan kemenangan ini, PSG tetap berada di puncak klasemen Ligue 1 dengan 16 poin. AC Milan versus Lecce pada pertandingan di San Siro. Milan dan Lecce saling bertukar serangan hingga kebuntuan pecah pada menit ke-38. Adalah Morata yang menanduk bola free kick Theo Hernandez. 3 menit berselang giliran Theo yang mencatatkan namanya di papan skor usai menaklukkan kiper Lecce lewat tembakan kaki kiri. Milan mencetak gol ketiganya pada menit ke-43. Bola muntah dengan cepat disambar Christian Pulisic untuk jadi gol. Milan melompat ke posisi kedua klasemen Liga Italia dengan 11 poin dari 6 laga. Theo Hernandez mencatatkan pencapaian luar biasa dengan mencetak gol ke-29 bagi AC Milan, menyamai rekor legenda klub Paolo Maldini. Gol ini dicetak dalam kemenangan Milan atas Lecce yang sekaligus menegaskan perannya sebagai bek kiri yang sangat produktif dalam menyerang.
Sejak bergabung dengan Milan dari Real Madrid pada 2019, Theo telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu bek terbaik di Eropa dengan kemampuan ofensif yang mengesankan. Dengan 29 gol yang kini ia cetak, Theo setara dengan Maldini dalam hal jumlah gol untuk seorang bek di Milan. Serhou Guirassy telah menjadi salah satu striker paling produktif di Bundesliga sejak kembali ke kompetisi ini pada September 2022. Selama periode tersebut, Guirassy berhasil mencetak 42 gol dalam 53 penampilan, menjadikannya pemain dengan catatan gol terbanyak di Bundesliga dalam kurun waktu tersebut. Performanya sangat konsisten, baik saat bermain di VfB Stuttgart maupun Borussia Dortmund yang kini dia bela. Di musim 2023-2024 saja, Guirassy mengoleksi 28 gol dalam 28 pertandingan, menarik minat dari klub-klub besar Eropa sebelum akhirnya Dortmund merekrutnya sebagai ujung tombak mereka. Bradley Barcola kembali menunjukkan ketajamannya di lini serang Paris Saint-Germain PSG dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-1 atas Rennes pada laga Ligue 1. Brest ini memperpanjang rekor impresifnya menjadi 6 gol dalam 6 pertandingan di liga musim ini. Berkat gol-gol Barcola, PSG berhasil mengunci kemenangan penting di kandang dan tetap kokoh di puncak klasemen. Barcola yang semakin matang di bawah asuhan Luis Enrique kini menjadi bintang baru PSG. Kemenangan ini semakin menegaskan peran krusial Barcola dalam strategi serangan PSG. Al Nassr kembali meraih kemenangan penting dalam lanjutan Liga Pro Saudi dengan mengalahkan Al Wahda 2-0. Kemenangan ini menjadi sorotan karena ini adalah kemenangan ketiga berturut-turut bagi pelatih baru Stefano Pioli. Penampilan Al Nassr semakin solid di bawah asuhan mantan pelatih AC Milan tersebut, terutama dalam menjaga pertahanan mereka. Dalam 2 pertandingan terakhir, Al Nassr berhasil mencatatkan clean sheet berturut-turut, sesuatu yang belum pernah diraih oleh pelatih manapun dalam sejarah klub pada awal karir mereka di Liga Pro Saudi. Anthony Gordon, winger berbakat Newcastle United, telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya hingga Juni 2030. Meskipun awalnya diperkirakan hanya 5 tahun, kesepakatan ini diperpanjang menjadi 6 tahun, menunjukkan betapa pentingnya peran pemain muda ini dalam proyek jangka panjang Newcastle. Kontrak baru ini akan membuat Gordon menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di klub. Kesepakatan ini menandakan komitmen besar Newcastle terhadap pemain berusia 23 tahun tersebut yang tampil gemilang musim lalu dengan mencetak 11 gol dan memberikan 10 assist di Liga Premier. Denzel Dumfries telah menyetujui perpanjangan kontrak di Inter Milan yang akan mengikatnya di klub hingga Juni 2028. Sebelumnya, kontrak bek sayap asal Belanda ini akan berakhir pada Juni 2025, namun perjanjian baru ini memperpanjang masa baktinya selama 4 tahun lagi. Dengan kontrak baru ini, Dumfries akan menerima kenaikan gaji menjadi sekitar 4 juta euro per musim tanpa adanya klausul pelepasan. Dumfries telah menjadi pemain kunci dalam strategi pelatih Simone Inzaghi, di mana ia telah mencetak 11 gol dan memberikan 17 assist dalam 102 pertandingan Serie A untuk Inter. FC Barcelona sedang merencanakan untuk memperpanjang kontrak pemain asal Brazil, Raphinha, meskipun kontraknya masih berlaku hingga tahun 2027. Hal ini disebabkan oleh performa impresifnya di awal musim 2023-2024, di mana ia mencetak 5 gol dan memberikan 3 assist dari 8 pertandingan. Barcelona ingin mengamankan masa depannya dengan meningkatkan gaji yang layak untuk perannya yang penting dalam tim. Dengan kontribusinya yang konsisten, Barcelona berupaya memastikan sang winger tetap bertahan untuk jangka panjang sambil menegosiasikan peningkatan kompensasi untuk menghargai kontribusinya. Manajer Liverpool Arne Slot mengonfirmasi bahwa kiper andalannya Alisson Becker telah pulih dari cedera otot yang membuatnya absen dalam 2 pertandingan terakhir. Dalam konferensi pers menjelang laga melawan Wolverhampton, Slot menyebut Alisson sudah kembali berlatih bersama tim dan diperkirakan akan siap untuk bermain. Kehadiran Alisson memberikan angin segar bagi Liverpool yang telah menunjukkan performa solid meskipun sempat harus mengandalkan Koyim Kelleher sebagai penjaga gawang sementara. Slot juga mengapresiasi penampilan Kelleher yang tampil baik selama Alisson absen. Karir Naby Keita di Werder Bremen menghadapi tantangan serius setelah namanya dihapus dari skuad profesional di situs resmi klub. Keita yang kerap berkutat dengan cedera sepanjang karirnya sempat terlibat konflik dengan klub karena menolak bermain melawan Bayer Leverkusen pada April tahun 2024. Bremen kini hanya menyisakan nama dan nomor punggungnya di situs tanpa foto atau detail lainnya. Situasi ini semakin rumit karena Keita kini diasingkan dari tim utama dan berlatih sendirian, sementara kontraknya masih berlaku hingga 2026. Hal ini diperkirakan menyebabkan kerugian finansial sebesar 7.000 euro per hari bagi Werder Bremen. Mantan striker Liverpool Andy Carroll bercerita tentang pengalaman uniknya membela klub Girondins de Bordeaux yang saat ini bermain di kasta keempat sepak bola Prancis, Championnat National 2. Carroll yang bergabung dari Amiens secara gratis mencetak 2 gol pada debutnya, tetapi mengaku merugi secara finansial untuk tetap bermain di Bordeaux. Namun, ia menegaskan bahwa motivasinya bukanlah uang, melainkan kecintaannya terhadap sepak bola.
Meski harus menghadapi berbagai kesulitan, Carroll menyatakan kebahagiaannya bermain sepak bola lagi dan berharap menjadi bagian dari sejarah klub tersebut. UEFA menjatuhkan sanksi pada Barcelona akibat perilaku rasis sebagian pendukungnya dalam pertandingan Liga Champions melawan Monaco. Barcelona dikenai denda sebesar 10.000 euro dan dilarang menjual tiket kepada penggemar tandang untuk pertandingan berikutnya melawan Crvena Zvezda di bulan November. Larangan ini dipicu oleh insiden di mana sekelompok supporter Barcelona membentangkan spanduk bertuliskan "Flick Heil", sebuah ungkapan yang berkonotasi Nazi. Barcelona menyatakan akan mematuhi hukuman tersebut dan mengembalikan biaya tiket kepada para penggemar yang sudah membelinya. Mantan manajer Chelsea Graham Potter mengisyaratkan bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk menjadi pelatih tim nasional Inggris setelah kepergian Gareth Southgate. Setelah keluar dari Chelsea, Potter memutuskan untuk mengambil jeda dari dunia sepak bola guna memulihkan diri dari tekanan yang intens. Kini, setelah 17 bulan rehat, ia merasa siap kembali ke dunia manajemen dengan posisi pelatih Inggris yang kosong. Potter disebut sebagai salah satu kandidat kuat yang dipertimbangkan oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris FA, khususnya jika pelatih sementara Lee Carsley tidak dipilih secara permanen. Paulo Dybala, pemain asal Argentina dari klub AS Roma, telah menjalani pemeriksaan medis setelah mengalami cedera pada pertandingan Roma melawan Athletic Bilbao di Liga Eropa. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Dybala hanya mengalami kelelahan otot pada bagian fleksor kiri, sehingga masalah serius dapat dihindari. Dengan hasil positif tersebut, pelatih Roma dapat sedikit bernapas lega. Meskipun kondisinya tidak memprihatinkan, kemungkinan besar Dybala akan dikelola dengan hati-hati pada pertandingan berikutnya melawan Venezia dan mungkin tidak akan bermain sejak awal pertandingan. Manchester City harus kembali tampil tanpa playmaker andalan mereka, Kevin De Bruyne, dalam pertandingan penting melawan Newcastle United. De Bruyne mengalami cedera otot pangkal paha saat laga Liga Champions melawan Inter Milan, yang membuatnya melewatkan 2 pertandingan terakhir melawan Arsenal dan Watford. Meskipun Pep Guardiola menyatakan bahwa cedera ini tidak serius, De Bruyne tetap akan absen pada pertandingan ini dan belum ada kepastian kapan ia akan kembali. Ketiadaan De Bruyne menjadi tantangan bagi City mengingat peran pentingnya di lini tengah. FIFA sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan skorsing 2 pertandingan kepada Emiliano Martinez. Sanksi ini berpotensi diberikan menyusul insiden dengan seseorang kameramen Kolombia dan gestur kontroversial yang dilakukannya saat merayakan kemenangan Copa America. Setelah kekalahan 2-1 Argentina dari Kolombia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Barranquilla, Martinez diduga memukul kamera seorang jurnalis lokal yang tengah merekam reaksinya, yang memicu kemarahan komunitas jurnalis setempat. Mereka meminta FIFA untuk mengambil langkah tegas, termasuk menjatuhkan hukuman skorsing yang signifikan. Pelatih timnas Brasil Dorival Junior secara mengejutkan mencoret 2 gelandang Douglas Luiz dari Juventus dan Ederson dari Atalanta dari daftar pemain yang dipersiapkan untuk pertandingan internasional mendatang. Keputusan ini menuai perhatian mengingat performa keduanya yang cukup solid di level klub. Namun, Dorival tampaknya memprioritaskan pemain-pemain lain dalam skuadnya, termasuk pemain muda seperti Endrick, serta nama-nama besar seperti Bruno Guimaraes dan Lucas Paqueta. Absennya kedua pemain ini memberikan kesempatan bagi pemain-pemain muda dan bintang baru untuk bersinar di kancah internasional. Gelandang Arsenal Jorginho sedang mempertimbangkan untuk berlatih di dunia kepelatihan di klub setelah kontraknya berakhir pada 2025. Selama berada di bawah asuhan Mikel Arteta, Jorginho kerap memberikan pengaruh positif. Arteta sendiri telah mendiskusikan kemungkinan Jorginho untuk bergabung dalam staf kepelatihannya ketika sang pemain gantung sepatu. Keputusan Jorginho ini didorong oleh 2 opsi yang kini terbuka baginya: memperpanjang karirnya bermain setidaknya 1 tahun lagi, atau mengambil langkah besar untuk memulai karir di kepelatihan. Meskipun demikian, pemain berusia 32 tahun ini belum membuat keputusan final terkait masa depannya. Barcelona dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk membayar Frenkie de Jong sebesar 18 juta euro yang merupakan gaji tertunda, dengan syarat pemain asal Belanda tersebut akan meninggalkan klub pada tahun 2025. Kesepakatan ini muncul setelah beberapa kali negosiasi terkait utang gaji yang belum dibayarkan kepada de Jong selama periode pandemi dan menyesuaikan gaji dalam struktur finansial klub. Namun, dengan adanya kesepakatan baru ini, klub berharap dapat menstabilkan situasi keuangannya lebih lanjut sambil mempersiapkan langkah untuk mengurangi beban gaji dengan melepas de Jong pada 2025. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.